Pengangguran di Indonesia itu bukan cuma soal negara nggak sedia kerja. Ini soal 3 pihak yang sama-sama gagal. Pemerintah, kampus, dan generasi muda sendiri. Dan selama ini kita cuma berani nyalahin satu pihak doang, biar kelihatan aman. Kalau kamu langsung ngerasa, tapi, tahan dulu. Tonton sampai habis. Karena di video ini, gue gak akan bela salah satu pihak. Gue mau bongkar ketiganya. Dan di akhir, kamu boleh setuju atau enggak. Suatu saat, di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Setiap tahun pemerintah bangga umumin, ekonomi tumbuh sekian persen. Tapi coba tanya, kenapa pertumbuhan itu nggak nyambung sama lapangan kerja? Jutaan lulusan baru masuk pasar kerja tiap tahun. Sementara lapangan kerja formal yang tercipta jauh di bawah itu. Artinya, ekonomi bisa tumbuh di atas kertas, sementara manusianya tetap nganggur di jalanan. Ini bukan teori konspirasi. Ini matematika sederhana yang jarang dibahas terang-terangan di TV. Oke, kita mulai dari yang paling gampang disalahin, pemerintah. Faktanya, investasi yang masuk lebih banyak padat modal, pabrik otomatis, mesin, dibanding padat karya, yang serap banyak tenaga manusia. Anggaran pendidikan vokasi kalah jauh dibanding proyek infrastruktur yang lebih kelihatan secara politik. Banyak program pelatihan kerja yang lahir cuma buat pencitraan, bukan buat benar-benar mengubah skill masyarakat. Ini bukan berarti pemerintah nggak berbuat apa-apa, tapi arah kebijakannya lebih sering mikirin angka pertumbuhan yang kelihatan bagus di laporan, bukan penyerapan tenaga kerja yang kelihatan nyata di lapangan. Sekarang bagian yang bikin banyak orang nggak nyaman, sistem pendidikan kita. Kita masih mencetak lulusan dengan cara yang sama kayak 20 tahun lalu, buat dunia kerja yang udah berubah total. Kurikulum banyak yang nggak sinkron sama kebutuhan industri. Gelar dijual sebagai jaminan masa depan, padahal industri sekarang lebih cari skill, bukan cuma ijazah. Anak muda diarahkan buat cari kerja, bukan menciptakan nilai. Itu beda jauh cara mikirnya. Hasilnya, ribuan sarjana tiap tahun tapi banyak yang keahliannya nggak nyambung sama apa yang dicari perusahaan. Tuduhan ketiga, dan ini yang paling sensitif. Ini bukan soal ngejudge orang malas, tapi ada pola yang perlu diakui. Banyak yang milih nganggur daripada kerja di bawah standar impian. Padahal itu bisa jadi batu loncatan. Ekspektasi gaji fresh graduate kadang nggak realistis dibanding value yang bisa ditawarkan ke perusahaan. Budaya kerja yang penting kantoran, yang penting kelihatan keren, bikin banyak peluang di sektor lain. Vokasi, UMKM, industri kreatif dianggap sebelah mata. Ini bukan buat nyalahin generasi muda. Justru ini pertanyaan buat semua orang. Siapa yang menanamkan pola pikir itu ke kita sejak kecil? Orang tua? Sekolah? Media sosial yang isinya flexing hidup mapan? Disinilah kontroversi sebenarnya. Ketiga pihak ini saling lempar tanggung jawab. Pemerintah bilang, anak muda kurang skill. Kampus bilang, kami cuma ngajar sesuai kurikulum resmi. Generasi muda bilang, lapangan kerja emang nggak ada, mau gimana lagi? Dan selama saling lempar ini terus terjadi, nggak ada yang benar-benar berubah. Masalahnya bukan soal siapa yang paling salah. Masalahnya adalah, nggak ada satupun yang mau ambil tanggung jawab duluan. Realitas yang lebih besar, apa yang sebenarnya dipertaruhkan? Kalau ini dibiarkan terus, ketimpangan ekonomi makin lebar antara yang beruntung punya koneksi dan yang enggak. Ekonomi informal makin membengkak. Orang kerja tapi nggak punya jaminan, nggak punya masa depan yang jelas. Dan yang paling bahaya, generasi yang kehilangan harapan itu rentan sama pola pikir, santai aja, toh sistemnya emang rusak. Yang justru bikin masalah ini makin susah diputus. Ini bukan cuma soal ekonomi, ini soal masa depan sebuah generasi. Jadi balik ke pertanyaan awal, siapa yang salah?
Jujur, gue nggak akan kasih jawaban gampang. Karena siapapun yang kasih jawaban simpel soal ini, kemungkinan besar lagi jualan opini, bukan cari solusi. Yang jelas, pemerintah, sistem pendidikan, dan generasi muda, ketiganya perlu saling ngaca, bukan saling nunjuk. Nah, sekarang giliran kamu. Menurut kamu, siapa yang paling bertanggung jawab atas masalah ini? Pemerintah? Sistem pendidikan? Atau justru pola pikir generasi kita sendiri? Tulis pendapat kamu di komentar. Jangan cuma setuju doang, boleh juga bantah argumen gue. Justru di situ diskusi ini jadi hidup. Kalau video ini bikin kamu mikir ulang, subscribe, biar nggak ketinggalan analisis-analisis kayak gini ke depannya.